Sabtu yang lalu sudah saya berikan yang hari pertama. Ini ada 3 hari. Jadi besok 1 hari lagi. Bagaimana Yesus mempersiapkan Maria untuk memahami dan sepenuhnya menerima peran barunya sebagai ibu di dalam kerajaan Allah. Hari ini kita melanjutkan retret ini di perkawinan di Kana, di mana perantaraan keibuan Maria bersinar dengan penuh kemuliaan. Mari kita tinjau Yohanes bab 2 ayat 1-12. Ibu Yesus ada di pesta perkawinan itu, dan Yesus serta murid-muridnya juga diundang. Kemungkinan besar karena Maria anggur habis. Maria memperhatikan hal ini dan menyampaikannya kepada putranya. Mereka tidak punya anggur. Yesus tampaknya menegur dia. Ibu, apa urusanmu dengan aku? Waktuku belum tiba. Namun Maria berkata kepada para pelayan, lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu. Para pelayan mengikuti perintah Yesus untuk mengisi tempayan batu dengan air. Kemudian air itu berubah menjadi anggur, dan para murid percaya. Sekarang, mari kita renungkan secara mendalam komentar Johannes Paulus tentang adegan ini. Kata-katanya mencapai inti dari peran Maria dalam hidup kita dan menjelaskan mengapa kita seharusnya mencari untuk mengkonsentrasikan diri kita kepada Maria. Karena dengan jelas menguraikan dimensi baru, arti baru dari keibuan Maria. Ini adalah jenis keibuan baru menurut roh dan bukan hanya menurut daging. Artinya, kepedulian Maria bagi umat manusia, kedekatannya dengan mereka dalam berbagai keinginan dan kebutuhan mereka. Di Kana, di Galilea, hanya satu aspek konkret dari kebutuhan manusia yang ditunjukkan, yang tampaknya kecil dan tidak penting. Mereka tidak punya anggur, tetapi hal itu memiliki nilai simbolis. Datang untuk memenuhi kebutuhan manusia ini pada saat yang sama membawa kebutuhan tersebut ke dalam lingkup misi mesianik Kristus dan kuasa penyelamatannya. Dengan demikian ada perantaraan. Maria menempatkan dirinya di antara putranya dan umat manusia dalam realitas keinginan, kebutuhan, dan penderitaan mereka. Dia menempatkan dirinya di tengah, yakni dia bertindak sebagai mediator, bukan sebagai orang luar, tetapi dalam posisinya sebagai ibu. Dia tahu bahwa sebagai seorang ibu, dia dapat menunjukkan kebutuhan umat manusia kepada putranya. Dan sebenarnya dia berhak untuk melakukannya. Perantaran Maria adalah dalam bentuk doa, dalam bentuk syafaat. Maria bersyafaat bagi umat manusia dan itu bukan segalanya. Sebagai seorang ibu, dia juga menginginkan kuasa mesianik putranya untuk dinyatakan. Kuasa penyelamatan yang dimaksudkan untuk membantu manusia dalam kesusahannya dan membebaskannya dari kejahatan yang dalam berbagai bentuk dan derajat menekan hidupnya.
Elemen penting lainnya dari tugas keibuan Maria terdapat dalam kata-katanya kepada pelayan. Lakukan apa yang dikatakannya kepadamu. Ibu Kristus menunjukkan dirinya sebagai juru bicara kehendak putranya. Menunjukkan hal-hal yang harus dilakukan agar kuasa penyelamatan Mesias dapat dinyatakan. Di Kana, berkat syafaat Maria dan ketaatan para pelayan, Yesus memulai jamnya. Di Kana, Maria muncul sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Imannya membangkitkan tanda pertamanya dan membantu menyalahkan iman para murid. Peristiwa di Kana di Galilea menawarkan semacam pengumuman pertama tentang perantaraan Maria, yang sepenuhnya berorientasi pada Kristus dan cenderung pada pernyataan kuasa penyelamatannya. Poin penting dari bagian ini untuk kita renungkan, bukan karena kebutuhan tetapi karena pilihan Tuhan, hamba Tuhan yang melaksanakan kehendak Bapa secara sempurna memiliki hak sebagai ibu dan mediator untuk menunjukkan kepada putranya kebutuhan umat manusia. Dapatkah kita berlindung pada ibu yang penuh belas kasih ini untuk kebutuhan dan niat kita sendiri? Yang kedua, Maria membutuhkan pelayan yang akan mematuhi kata-katanya. Lakukan apa yang dikatakannya kepadamu. Apakah kita siap menjadi pelayan Maria agar Yesus dapat memulai jamnya di hari kita? Yang ketiga, jelas dari kata-kata, lakukan apa yang dikatakannya kepadamu. Bahwa peran Maria sepenuhnya berorientasi pada Kristus dan cenderung pada pernyataan kuasa penyelamatannya. Perantaraan Maria oleh karena itu bersatu dengan dan tunduk pada satu-satunya perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita besok akan lanjutkan dengan retreat Maria di Kalvari. Mari kita tutup dengan doa. Datanglah Roh Kudus yang hidup dalam Maria, ingatkan aku untuk meminta perantaraan kuat Maria dalam saat-saat kebutuhanku. Kita tutup satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jadi bacaan ini, renungan ini saya ambil dari bukunya Michael Gackley. Terima kasih.